Terima kasih. Saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Retina Detachment with Proliferative Vitreoretinopathy atau PVR. Saya tidak memiliki financial disclosure. Kasus adalah wanita usia 66 tahun dengan keluhan mata kiri penglihatan buram sejak 2 minggu, didahului oleh floaters. Penglihatan mata kanan 6/6 dan mata kiri 6/24. Dan pada foto fundus dapat kita lihat adanya ablasio retina di daerah superior, dan walau tak tampak, terdapat retinal break di supratemporal. Pasien menjalani operasi VECO-IOL karena adanya kekeruan lensa juga, lalu pars vitrektomi dan endolaser serta GAC3F8. Namun 2 bulan setelah operasi, walaupun penglihatan bertahan 6/24, namun pasien mengeluh sisi atas lapang pandangnya buram kembali dan tampak adanya ablasio retina inferior, sehingga kita putuskan untuk melakukan vitrektomi ulang. Dan pada video dapat dilihat bahwa terdapat banyak fixed fold di sisi inferior dan terdapat membran yang kita coba lakukan peeling dibantu dengan triamcinolone acetonide. Selain dari membran peeling yang kita lakukan, saya merasa perlu melakukan retinotomi saat itu sehingga dilakukan retinotomi sektoral. Terdapat break iatrogenik pula di sini, namun ternyata retina tidak mampu menempel sehingga dilakukan injeksi heavy liquid atau perfluorokarbon liquid, dan retina bisa polus posterior mendatar dan tampak daerah traksi, sehingga kita lakukan perluasan dari retinektomi hampir 180 derajat dan dilakukan endolaser di tepi retinektomi dan juga 360 derajat keliling retina. Dan dilakukan fluid air exchange di akhir operasi tampak retina menempel dan disuntikan silicone oil di akhir operasi. Penglihatan bertahan 6/24. PVR merupakan pertumbuhan membran kontraktil di baik di permukaan retina maupun di vitreous, dan PVR merupakan penyebab utama kegagalan operasi retinal detachment. PVR terjadi melalui berbagai mekanisme seperti tercermin dalam bagan ini, yang pada akhirnya akan menimbulkan membran, dan ini bisa menimbulkan pucker pada makula, terbukanya retinal break kembali sehingga menimbulkan retinal detachment kembali, dan bisa menimbulkan tractional retinal detachment dan juga traksi pada badan silir yang bisa mengakibatkan hipotonoi bola mata. Insiden PVR 5-10% dari seluruh kasus RD dan 77% terjadi pada bulan pertama. Dan anatomic success rate PVR 45-85%. Ini untuk mengingatkan kita derajat PVR sesuai klasifikasi Retinal Society, dan ini adalah gambaran klinisnya kurang lebih sama seperti yang didapatkan pada video. Terdapat fixed fold, lalu ada star foldnya. Ini adalah PVR grade C. Diagnosis PVR dini yaitu adanya kekeruhan vitreous dan pigment clumping, lalu adanya dispersi sel dan juga pertumbuhan membran pada permukaan retina, dan PVR yang lebih ekstensif ditandai dengan fixed folds dan terutama pada daerah inferior, dan juga adanya membran bridging antara fold tersebut dan kekakuan atau decrease mobility dari retina. Terkadang kita perlu melakukan USG terutama pada kekurangan media, dan ini adalah salah satu gambaran khas PVR, yaitu adanya funnel shape retinal detachment. Terdapat 3 prinsip tata laksana PVR, yaitu dengan menutup semua break, yaitu dengan buckling maupun vitrektomi, lalu counteraksi dari traksi dengan membran peeling, retinektomi dan retinotomi, dan juga scleral buckling, serta segmentasi membran dan pemberian internal tamponade yang long acting, dan juga bagaimana kita meminimalisir timbulnya kembali atau recurrence dari traksi dengan penggunaan tamponade tersebut. Perlu diingat bahwa tidak ada standar global untuk manajemen RD dengan PVR. Tindakan sangat bergantung pada preferensi dan juga pengalaman surgeon.
Rekomendasi saya adalah bila kita melakukan retinotomi atau retinektomi, kita perlu melihat extent dari retinektomi kita dengan menggunakan wide field viewing system, penggunaan PFCL juga penting, dan juga diatermi. Sebagai kesimpulan, PVR merupakan penyebab utama dari kegagalan operasi ablasi retina rekmatogen. Manajemen PVR perlu tindakan multiple dan kita mengerahkan seluruh armamentum kita, dan sekalipun terjadi penempelan kembali retina, seringkali tajam penglihatan tidak memuaskan bagi pasien, dan ini dipengaruhi banyak faktor termasuk status makula dan komplikasi. Terima kasih pada Dr. Marsha dan terima kasih pada seluruh teman sejawat.